sharing dari Ibu Salin mengenai kalau Tuhan menyertai tidak ada yang mustahil, itulah judul di Happiness Moment sore hari ini, dan masih terbuka di line WhatsApp maupun di Telegramnya. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Silakan Ibu Salin. Yes, haleluya. Wow, firman Tuhan sore ini luar biasa. I'm so blessed, saudara. Saya sangat diberkati. Kenapa? Karena ini juga memacu roh saya untuk tetap fokus. Kalau sudah mendengarkan Tuhan berbicara dan Tuhan berkenan, maka kita akan melihat perkara besar terjadi. Yang saya katakan tadi di awal, bahwa akhirnya yang bisa diberkati Tuhan dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan itu hanya Kaleb dan Yosua. Kenapa, saudara? Karena mereka dari awal, ya, dari awal mereka harus melewati banyak tantangan, rintangan bersama dengan orang-orang yang bersama dengan mereka sendiri, gitu ya. Orang-orang yang tinggal dengan mereka, berjalan dengan mereka, mereka harus bisa punya prinsip sendiri. Kadang-kadang untuk sampai di tujuan itu, saudara harus benar-benar sungguh-sungguh berani pegang prinsip saudara di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, saudara bisa ikut, saudara bisa ikut. Bayangkan aja 10 orang menyampaikan kabar yang tidak baik, akhirnya seluruh umat Allah pun ikut tercemar. Tidak ada yang punya iman dibangkitkan, saudara. Tetapi akhirnya di ayat yang kita baca tadi, bahwa akhirnya hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam perjanjian itu. Nah, mari kita baca di ayat di pasal 26, masih di dalam kitab Bilangan, saudara. Ya, Bilangan 26 ayat 63 kita baca sebentar. Bilangan 26 ayat 63. Saudara harus lihat bahwa kalau kita berjuang dari awal, memang banyak tantangan, banyak hal. Tapi saudara harus taruh dalam roh saudara, dalam pikiran saudara, bahwa kalau ini adalah kehendak Tuhan, kalau Tuhan sudah berbicara dan berfirman, maka semua pasti akan terjadi. Haleluya. Kita baca ya, Bilangan 26 ayat 23. Haleluya. Kita Bilangan 26 ayat 23. Yes, sebentar ya, sambil nunggu ada yang cari dulu Alkitabnya, firman Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola kaum orang Tola. Bilangan 26 ayat 63. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun. Ya. Ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Haleluya, saudara. Ini ngeri. Kalau saya baca ayat ini, saya bilang, wow my God, ya. Orang yang punya prinsip, orang yang tetap punya pendirian di dalam Tuhan, ya. Mereka akhirnya yang sampai selesai endingnya, yang menikmati berkat, itu dahsyat betul, saudara. Tantangan banyak, yes. Rintangan banyak, yes. Bahkan orang-orang terdekat kita, ya. Kaleb dan Yosua ini, mereka mengalami tantangan bukan dari orang-orang yang jauh, saudara. Bersama dengan 10 orang yang bersama dengan mereka yang diutus oleh Musa. Tetapi sampai di akhir hidup mereka, mereka tetap speak blessed, mereka tetap memperkatakan yang baik, speak blessed, berkatakan yang baik, berbicara yang positif. Dan yang luar biasa, mereka sangat punya roh pengertian. Saudara, Amsal berkata, mintalah sama Tuhan supaya engkau diberikan roh pengertian. Ini dahsyat. Hari-hari ini ada banyak orang gak punya roh pengertian, malah banyak egoisnya, banyak mungkin yang ingin menjatuhkan dan segala macam. Ini mengerikan. Ini memang sadar gak sadar itu roh lah, roh yang akhir zaman ini sedang berjalan untuk menjatuhkan anak Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran firman, pada janji Allah, mereka akan seperti Kaleb dan Yosua yang akhirnya tinggal di dalam pelataran Tuhan dan menikmati semua berkat Tuhan. Kita lanjut, saudara. Bilangan 32. Kitab Bilangan 32 ayat yang ke-12. Haleluya. Kitab Bilangan 32 ayat yang ke-12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, saudara, ikut Tuhan itu memang gak bisa setengah-setengah. Ya, kalau saudara berdoa sama Tuhan, ya Tuhan aku mengasihi engkau, itu paling gampang, saudara. Tapi setelah amin, nah ini perjuangannya sudah dimulai, saudara. Kenapa? Karena akhirnya ya yang kita ungkapkan itu semua teruji.
Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau. Oh Tuhan, aku melayani Engkau. Oh Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya, dan akhirnya semua kita akan diuji dengan semua yang kita ungkapkan sama Tuhan. Yosua dan Kaleb berani untuk memegang janji Allah. Mereka ikuti perintah Tuhan. Mereka berkata, ini aku dan aku akan tetap melayani Engkau, ya, sampai selamanya aku melayani Engkau, ya. Bahkan di saat bangsa Israel masih belum mau beribadah, Yosua bilang, pilihlah, apakah hari ini engkau akan ibadah kepada Tuhan yang sudah memberikan engkau keselamatan atau tidak. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Apakah iman saudara masih tetap berdiri eksis sampai hari ini? Ya saudara, haleluya. Tanggapi panggilan Tuhan dengan cekatan dalam roh, dengan mata roh yang cepat tangkap dan bergerak dengan cepat, ya. Ingat sekali, tantangan kadang-kadang gak dari jauh, orang-orang terdekat. Tetapi kalau saudara selalu speak bless, perkatakan berkat, dan selalu perkatakan positif, saya yakin itu akan membuat engkau melangkah di jalurnya Tuhan, ya. 10 orang yang tadi teman-temannya Kaleb dan Yosua, mereka tidak berbicara positif, apalagi bicara firman. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena mereka lebih dikuasai oleh pandangan mata jasmani. Kalau hari-hari ini kita melihat semua situasi yang kita lewati, saudara, ya, jangan pakai mata jasmani saudara untuk melihat, untuk mengalahkan prinsip roh, apalagi janji Allah yang sudah engkau terima, saudara, ya. Jangan biarkan situasi kondisi mengubah keadaan spiritmu yang sesungguhnya. Tapi belajarlah dari Yosua, belajarlah dari Kaleb yang selalu memperkatakan apa yang benar, yang selalu mengaminkan firman Allah. Mereka ikuti peraturan Tuhan, mereka ikuti aturan-aturan mainnya Tuhan. Dan ini yang saya katakan, ya, mereka akhirnya menikmati segala berkat-berkat yang luar biasa. Nah, berapa poin penting yang saya akan berikan buat saudara? Kenapa sampai orang-orang gagal ikuti akan janji atau perintah Tuhan? Satu, karena waktu dalam perjalanan hidup mereka lebih memandang masalah itu besar daripada Tuhannya. Nah, ini saudara, coba renungkan sebentar, ya. Kadang-kadang apakah kita sedang hadapi masalah besar dan betul kita memandang keadaan, masalah, persoalan itu lebih besar daripada Tuhan kita. Karena itu yang terjadi terhadap 10 orang ini. Mereka memandang masalah terlalu besar daripada Tuhan mereka. Padahal mereka mendengar janji dari hamba Allah, pergilah karena Tuhan sudah berjanji bahwa negeri itu akan kita duduki dan kita nikmati semua berkat dari situ, saudara, ya. Kalau kita berjalan ikuti Tuhan, tapi kita pandang masalah lebih besar, ini bahaya, saudara, ya. Kita akhirnya tertinggal, dan bahkan bukan cuma tertinggal, kita mati di padang gurun, saudara. Mengerikan. Padahal padang gurun itu kalau anak Tuhan berjalan, mereka akan membuat mata air. Kenapa? Karena roh mereka melangkah dengan Tuhan, sang pembuat mujizat itu. Dan saudara akan melihat setiap kali ada kekeringan, saudara akan melihat ada berkat di mana air mengalir. Engkau melihat padang gurun, engkau akan melihat banyak sekali tanaman hijau. Kenapa? Karena mata roh kita percaya kita enggak sendiri, kita berjalan dengan Tuhan kita. Nah, ini yang perlu saudara tangkap di dalam roh. Bagaimana hati kita, bagaimana hidup roh kita bergerak dalam pimpinan Tuhan. Jadi yang pertama, kita kadang-kadang gak bisa menangkap janji Allah atau gak sampai kepada panggilan Tuhan karena kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhannya. Yang kedua, kenapa kita gagal menangkap akan janji Allah atau panggilan Tuhan? Karena kita tidak mengingat janji Tuhan. Nah, saat mereka melihat masalah lebih besar, akhirnya betul yang kedua yang terjadi. Janji Allah itu hilang, saudara. Ya, kalau saudara menghadapi masalah dan engkau melihat masalah lebih besar daripada Tuhanmu, otomatis yang terjadi adalah engkau akan kehilangan janji Allah. Kenapa? Karena engkau dilupakan karena engkau melihat masalah itu lebih besar. Itu yang kepada 10 orang teman-teman Kaleb dan Yosua ini mereka hadapi, saudara. Saat mereka melihat, wah, ada orang-orang raksasa, wah, ada orang-orang enak, perawakannya itu sangat besar, kami pasti kalah. Nah, lihat ini, masalah bagi mereka itu lebih besar daripada Tuhannya, sehingga akhirnya janji yang harusnya ke situ tujuannya apa, itu jadi hilang, saudara, ya. Ini jadi saudara harus ingat dan tangkap,
Jangan sampai engkau memandang masalah lebih besar. Karena kalau itu yang terjadi, maka hal kedua pun akan terjadi, yaitu engkau akhirnya tidak mengingat apa yang Tuhan janjikan. Yang ketiga, saudara, orang-orang yang gak masuk dalam perjanjian Allah atau gak pas dalam panggilan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka lebih mengikuti hawa nafsu bersama, ya. Kalau hawa nafsu bersendiri mungkin bisa ditangani, tapi ikut-ikutan itu yang bahaya, saudara, ya. Kenapa? Karena kita berkata pergaulan yang buruk bisa merusak yang baik. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang salah, nah mungkin dari 1-2 orang ini pingin seperti Kaleb, tapi karena mereka ikuti 9 orang yang memang sukanya bicara negatif, sukanya bicara yang tidak membangun, akhirnya mereka punya roh sama. Nah ini, saudara, ya. Jadi pergaulan yang salah juga akhirnya membuat engkau gagal fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Nah, yang berikut, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak membawa kabar baik? Mereka akhirnya mati di padang gurun, saudara, tidak terselamatkan. Tetapi yang terjadi kepada orang-orang yang membawa kabar baik, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan sampai kepada anak cucunya, yaitu Kaleb dan Yosua. Mari, saudara, bangun iman saudara dan percaya kalau hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Engkau imani, engkau aminkan, dan engkau akan melihat berkat yang sama yang Tuhan berikan kepada Kaleb dan Yosua. Engkau dan saya pun akan menikmatinya. Haleluya. Baik, kita kembali bersejenak di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, dan tetap stay tune di sini.